Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas spare part dari Honda. Ya, spare part Honda ini eh, yang KW dan yang ori. Oke, sekarang kita lihat dari yang ini. Anda bisa membedakan yang KW dan yang ori? Kalau yang awam pasti tidak tahu ya. Oke, kita dari awal bahasnya. Kalau dibungkus mungkin mirip-mirip ya, kemasan mirip. Tapi yang membedakan adalah saya beli ini yang ori nih. Ini satu pasang seperti ini satu plastik. Jadi seal oli sama seal debu ya. Biasanya disebut seal debu. Ini satu plastik. Sedangkan yang ini, yang KW, yang ini itu sealnya dua sebenarnya ini. Ini seal sama seal satu plastik. Nah ini ada lagi seal debu, misal lagi seal debu dengan seal debu. Jadi belinya sepasang, bukan sepasang, ya kiri kanan gitu. Kalau yang ori ini sepasangnya satu set gitu, kanan doang, kiri doang gitu. Nah, yang keduanya ini sudah saya pasang dan sehari 2 hari sebenarnya sih langsung bocor lagi. Padahal shocknya itu nggak lecet nggak apa. Dan yang itu yang kiri saya dipasang di kiri shock ya, yang ada cakarannya di matic. Dan yang di kanannya itu sebenarnya lecet, tapi karena pakai yang ori tidak bocor. Mungkin karena PR-nya juga dipotong ya, jadi lebih kecil. Kalau yang kiri memang sudah rusak tadi yang orinya, walaupun shocknya masih benar, lalu diganti dengan yang KW, tetap saja bocor. Yang KW ini murah sekali harganya. Sedangkan yang ini ya lumayan sih harganya. Cuman ya susah nyarinya. Yang ori itu malah susah nyari ya. Makanya harus hati-hati kalau beli. Oke, sekarang kita bahas dari yang seal olinya dulu. Posisi atas tuh yang ini, posisi bawah yang ini. Membedakannya dari mana? Oke. Posisi yang bagian atas itu biasanya bentuknya seperti ini nih. Ada kotak-kotak ininya. Di atasnya ada pernya, di bawah pun ada pernya. Cuman ya kalau yang di bawah ini biasanya ada bentuknya seperti ini nih. Lebih datar gitu. Kalau di gini gitu tuh yang bawah tuh lebih datar. Kalau yang atas tuh kayak landai atau apa ya namanya. Pokoknya gitulah. Nah, gitu ya. Nah, yang ini pun sama, yang KW-nya pun bentuknya nggak beda jauh. Cuman yang menurut saya bisa kenapa tetap bocor itu di sini nih. Sorry, kita fokuskan dulu. Nah, di sini nih. Di sini itu, nah kita pakai flash. Kalau yang ori itu tuh ada yang timbulnya itu tuh, ini timbul ya. Timbulnya itu yang kecil, ini di bagian atas. Sedangkan yang KW itu yang kecilnya itu di bawah dan bukan timbul. Yang timbul itu yang tebelnya. Harusnya kan yang nguncinya itu yang ini yang timbul di atas ya. Jadi tetap saja bocor. Kalau di atas ya mirip-mirip lah. Cuma sebenarnya yang ini tuh kayak lebih tebal aja ininya nih. Yang ke dalamnya. Oke. Kalau yang ori ini kotak-kotaknya kecil, kalau yang ini gede ya, yang KW. Eh, Sebelumnya saya mau kasih tahu, yang KW itu banyak sekali, tidak hanya satu seperti ini. Produsennya banyak, makanya bentuknya pun beda-beda. Maka kalau mau diingat, itu yang orinya saja. Yang orinya kayak gini berarti kalau ada yang beda dari ori, bahwa ini memang KW gitu. Kecuali memang mirip sekali, memang itu susah. Karena yang KW itu memang banyak sekali sih. Yang buatnya banyak gitu. Tidak hanya satu produsen tapi banyak. Jadi bentuknya beda-beda yang KW itu.
tapi berusaha untuk menyerupai. Nah ini ori seperti ini, bagian bawahnya sebenarnya ada tulisannya di sini, ada NOK, ada DYC. Ya gimana produksinya sih, kadang beda juga ya. Kalau yang ini tuh sama, ini nggak jelas tulisannya, NCK sepertinya ini nggak jelas. So, di sini ada nomor-nomor, ya nomor-nomor gitu. Dan ini juga ada sama tulisan DYC, tapi ini kurang jelas dibandingkan dengan yang ori. Kalau yang ori lebih jelas menurut saya. Lihat saja. Kalau di kamera mungkin kurang ya, tapi kalau di asli ini jauh sih. Kalau ini kayak lebih tebal aja fontnya. Kalau yang ini tuh lebih jelas, lebih tipis tulisannya. Cetakannya makanya lebih bagus. Oke, itu ya. Kalau dari ketebalan sepertinya sama sih. Ya nggak beda jauh. Dari ketebalan nggak beda jauh. Hanya saja ini yang bedanya nih. Ini penguncinya di atas, yang timbulnya. Kalau yang ini di atas nggak ada pengunci. Di bawahnya malah apa ya? Tipis gitu. Masuk ke dalam gitu. Dekok, bukan dekok ya. Ya pokoknya nggak ada penguncinya di atas. Malah bukannya timbul tapi malah arah timbul, arah kebalikan timbul gitu. Nah, mungkin yang dimaksudkan di sini yang timbulnya itu yang gedenya mungkin ya. Atau kalau yang gedenya ini sama dengan diameter yang ini mungkin berarti nggak ada penguncinya. Tapi kalau yang kecil ini sama, berarti penguncinya ini yang gedenya ini nih. Tapi saya nggak ada alat ukurnya, jadi nggak diukur diameternya. Oke, ini yang seal debu kita bahas. Ini jelas banget sih. Coba kita simpan seperti ini. Ya kelihatan. Yang itu kayak apa ya? Kayak nggak monyong gitu. Kalau ini kan udah jelas tuh monyong. Jadi kalau debu tuh langsung kebuang gini ya. Kalau yang ini tuh kayak nggak mau monyong. Kayak yang monyong tapi dipotong gitu tuh. Kan jauh bentuknya tuh. Dan material pun ini beda. Ini solid. Sebelah sini keras, sebelah sini empuk. Sebelah yang sini empuk ini empuk. Kaku ini. Nah, ini jauh sih. Cetakannya nggak rapi tuh. Ada bekas sisa-sisa kayak mainan anak kecil. Ya kalau dari bawah seperti ini. Sekali lagi kita lihat bahwa di sini tuh lebih rapi, kotak-kotaknya kecil. Kalau ini tuh gede-gede gimana gitu. Menyerupai tapi kan ya beda mesin ya. Beda material pula. Di dalamnya sama ada tulisan 26, 20. Tapi ini fontnya lebih kecil. Kalau ini gede atau kasar. Tulisannya tuh kasar gitu. Tulisan 2-nya aja aneh. Coba lihat. Yang ori kan bagus ya tulisannya ya. Sedangkan yang ini yang KW itu kayak kasar gitu tuh. Kayak dipahat atau gimana ini buatnya. Oke, gitu ya. Di bawahnya kayak ada nomor-nomor. Untuk mencocokkan dengan yang ini ya. Tapi kalau di bengkel sih nggak dipikirin ya. Emang nggak usah dipikirin juga sih. Oke, gitu ya. Perbedaannya bahwa yang ori dan yang KW ya jelas berbeda. Tuh, beda ya. Saya pertama pasang ini, terus bocor. Terus saya pakai lagi yang bekasnya yang ini, yang orinya itu. Tetap saja bocor soalnya yang bawahnya kan yang ini. Dan ya udah jelek juga, malah dipakai lagi juga saya. Dan
Saya juga ngikutin kayak yang beredar di YouTube gitu ya. Sebenarnya itu nggak benar juga sih, bahaya sebenarnya. Bahwa itu di dalam soknya ini, kan ini dipasang, lalu sebelum ini dipasang tuh di sini tuh dikasih kain. Itu biar olinya keluar katanya. Justru ya tetap saja karet saja rembes, apalagi itu kan kain ya. Dan yang menurut saya eh, berbahaya, sebenarnya berbahaya untuk pistonnya sih. Soalnya karena kan debu masuk dari sini. Seharusnya kalau bocor itu keluar lagi, ini yang debunya masuk justru diam di kainnya itu, dan sok bergerak terus, itu membuat cepat lecet sih sebenarnya. Kayak kayak nerima debu aja gitu. Padahal kan harusnya debu atau pasir itu harusnya dibuang. Kalau bocor ya bagus juga, jadi dibuang gitu. Kalau nggak bocor ya nggak, eh, pasir nggak bakal masuk, jadi ya aman. Tapi karena seperti itu ya salah juga. Dan walaupun itu benar, nanti karena di sininya ada kain, jadi eh, yang si lebu ini tuh nggak kena oli. Karena nggak kena oli, kering, kegesek-gesek terus, makanya aus, dan akhirnya bocor-bocor juga. Makanya jangan ditiru ya. Itu saya cuman mencoba aja, pengen saya buktikan benar atau tidaknya. Mungkin di teman-teman ada yang benar, ya silahkan. Saya hanya memberitahu bahwa itu tidak benar ya. Di panduan dari Hondanya pun tidak dianjurkan seperti itu. Dan kalau ada yang mau ngomen, silahkan komen saja pengalaman kalian. Tapi yang efektif menurut saya itu adalah memotong ini nih. Pernya ini kan bisa dipotong, dikecilin jadi diameternya lebih kecil. Tapi itu juga nggak bakal lama sih. Soalnya kenapa? Karena yang haus itu kan karetnya haus, terus kalian pernya dikencengin. Oke, per jadi karet lebih rapat lagi, tapi itu nggak bakal lama. Soalnya kan yang haus tuh karetnya, ya ininya, karet ininya. Kalau pernya ini ya cuman mencengkeram doang, membantu aja. Tapi kalau udah kencang gitu, habis lagi ya udah ganti ya. Oke, tipsnya gimana biar bisa membedakan kalau bingung? Yang bingung itu sebenarnya gampang. Kalau yang ini saya beli harganya segini sepasang, 48.000. Ada juga yang 40.000. Ya sekitar segituan lah. Terserah mau beli di darat atau di toko biasa. Tapi yang jelas harganya segitu ya. Dan yang ini kan stok 2 nih tadinya ya. Itu sekitar 9.000 atau berapa gitu, murah. Atau belasan ribu, murah. Kalau yang ini juga murah, kayak 6 ribuan gitu. 10.000 atau berapa. Pokoknya murah banget, jauh harganya. Jangan ketipu. Saya khawatir untuk orang-orang yang benerinnya langsung di bengkel dan dia tidak tahu dan dia tidak bertanya, maka itu dipasang oleh mekaniknya dan itu KW. Makanya ada orang yang bilang, saya ke bengkel itu baru beberapa hari udah balik lagi. Nah, itu karena kurang ketelitian. Makanya nanti kalau dirubah di sana, Anda tanya, Pak itu ore atau KW? Kalau saya sih pengen yang KW. Ya kalau sesuai budget ya. Kalau ada yang orang juga, misalkan, Bang saya pengen yang ori aja sekalian, nggak apa-apa mahal. Yang penting kan awet gitu. Soalnya kan biaya masangnya aja itu bayar lagi ya. Kalau KW rusak lagi, nanti masang lagi. Selain daripada itu bayar mahal, bolak-balik terus ke bengkel, nanti baut-baut juga bakal kendor kalau dibuka-buka terus ya. Mending yang ori jadi awet. Kalau ada yang racingnya lebih awet dari yang ori ya, itu tidak menutup kemungkinan untuk dipakai. Jadi jangan khawatir buat beli yang ori itu ya. Cuman memang saya akuin bahwa nyari yang ori ini tuh susah. Kalau di dealer mungkin harganya ada yang sama ada yang beda ya. Ya gimana dealernya sih. Kalau saya ini beli di online, saya di toko biasa,
Di Jawa saya beli ya ini. Padahal saya ini kan orang Sunda. Orang Sunda tapi belinya jauh-jauh. Soalnya di Jakarta aja untuk ini online, saya beli online. Itu susah. Di dealer Hondanya pun saya bingung yang di online karena banyak ya. Saya takut salah beli. Kalau yang di toko biasa ini ada keterangannya buat Scoopy, buat Beat. Jadi tahu lah. Oke, seperti itu ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di komen aja. Saya belum bikin IG-nya. Nanti kalau udah ada IG-nya saya cantumin, boleh DM aja. Lalu like kalau suka video ini, di-share kalau teman-teman kalian membutuhkan. Oke. Itu aja yang saya bisa bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.